Aduh, diklik. Nah, ini sudah mulai. Bu. Bu, sudah mulai rekaman. Kalau aku nambah pakai HP boleh tak Bu di situ Bu? Di mana? Tak usah Pak. Saya jadinya ngelihat pakai HP gitu, nggak usah ya, nggak usah Bu ya. Cukup ya Bu ya. Oke. Pun, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali berdiskusi urung rembuk untuk menyatukan persepsi untuk kemajuan lembaga masing-masing. Oleh karena itu teman-teman, di siang hari ini saya sebelum menyampaikan materi saya ingin ice breaking terlebih dahulu biar nggak sepaneng, biar rileks, nggih. Jadi saya minta teman-teman mengucapkan 1 biru, 2 biru sampai 10 tapi cepat nggih. 1 biru, 2 biru, 3 biru. Jadi cepat Pak Haji, saya minta Pak Haji Bu Eka dulu aja. Bu Eka dulu monggo. Nanti sampai 10 mawon nggih, sampai 10 tapi yang cepat nggih. Nggih. Monggo Enak kunci pedaku ning jero. Pak Ajis dikondisikan Pak Ajis ya. Ayo, monggo Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Masih kurang cepat Bu, itu mah kurang Bu. Kurang. Lagi Pak. Iya, yang cepat Ibu nggih. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Oke, good. Pak Ajis, ojo eling duwe Pak Ajis ya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. No. Ulang. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Masih mengeja Pak Ajis. Nilainya Pak Ajis 8, nilainya Bu Eka 10. Ya. Oke. Ya. Jadi sebelum kita memasuki tema kita pada siang hari ini, biar kita lebih fokus untuk menjabarkan tentang profil pelajar Pancasila nggih. Oke. Yang pertama ini kita ada kegiatan in-house training ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama profil pelajar Pancasila itu ada pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, prinsip pengembangan kurikulum operasional, alur tujuan pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi semuanya ini ada hubungannya tentang profil pelajar Pancasila. Definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Kemarin kita sudah beberapa hari yang lalu kita sudah disuruh mengelompokkan pemangku kepentingan, ada A, ada B, ada C, ada D. Insya Allah teman-teman sudah tahu nggih, dan terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di dimensinya masing-masing. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Tujuannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia.
Jadi tujuan dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berupaya menginginkan anak-anak kita ini yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Jadi berupaya anak peserta didik kita ini yaitu mampu bertoleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antara budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Tujuan berkebinekaan global seperti ini yang kita maksud adalah setiap pelajar itu berbeda-beda suku, berbeda-beda daerah. Mungkin ada dari Jawa seperti apa, ada dari Papua seperti apa, ada dari Jawa Barat. Nah, dari perbedaan ini kita dituntut untuk bersatu, atau artian tidak membedakan antara satu dan lainnya, yaitu menghargai budaya. Jadi berkomunikasi dan tidak menjelekkan atau istilahnya bullying. Otomatis bullying ini jangan sampai dilakukan dari pelajar kita. Contoh kalau Papua mungkin dihina atau diledek ya, seperti itu, jangan sampai seperti itu. Dan ketiga, mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar di Indonesia perlu memiliki apa? Memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Kalau mandiri seperti ini, peserta didik mungkin saya menanamkannya itu setiap sekolah itu mempunyai namanya sistem. Sistem ini harus kita lakukan agar anak-anak itu terbiasa untuk mandiri. Contoh, melaksanakan sholat. Jadi saya kasih waktu 10 menit, anak-anak sudah siap untuk persiapan sholat, sudah duduk rapi, sudah menempati soft yang ada, jadi sudah siap sholat. Jadi dalam waktu 10 menit anak-anak ini sudah mandiri. Nggak perlu saya harus menyuruh isi yang kosong atau wudhu dulu terlebih dahulu atau rapikan soft, tidak perlu. Jadi ini saya tanamkan kepada anak-anak kesadaran akan diri sendiri yang dihadapi peserta didik. Okay. Terus gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dalam pembelajaran lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik yang tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Dan bergotong royong ini fungsinya hal-hal yang dilakukan pelajar Indonesia mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Dan gotong royong ini emang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan di masyarakat otomatis antara masyarakat itu harus ada namanya interaksi berhubungan sosial ya, ada saling tolong menolong. Nah, ini kita tanamkan dari peserta didik kita untuk mempunyai jiwa suka menolong, bergotong royong dengan kepedulian yang tinggi, memiliki suka berbagi dengan sesama, apalagi di masa kita sekarang ini, di masa pandemi, banyak tetangga atau saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan dari
tetangga atau dari anak-anak yang mampu gitu nggih. Bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk itu, untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh atau memproses informasi serta gagasan yang baik, lalu menganalisa dengan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dengan proses berpikirnya. Bernalar kritis ini kita memperoleh informasi itu jangan langsung kita terima mentah-mentah atau terima langsung. Kita harus mengevaluasinya dulu, kita harus melihat dulu. Jangan sampai kita menerima informasi akhirnya kita sebarluaskan kepada yang lain, kita berpikir kritis tapi dia kritis tetapi tidak benar beritanya hoak, ya kan, tidak betul. Nah, ini yang terjadi, nanti akan timbul namanya perselisihan. Maka dari itu apabila kita mendapatkan informasi, alangkah baiknya informasi ini kita telah betul, kita analisa betul, dievaluasi apakah info ini sudah benar atau salah. Yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, berdampak dalam bentukan gagasan, tindakan, karya nyata, serta proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia tujuannya harus kreatif adalah bisa menghasilkan gagasan atau ide, karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi kita berharap sebagai guru atau sebagai pendamping, anak-anak kita tadi harus memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Yang terakhir yaitu harus kreatif. Kreatif di sini, apalagi kita ini SMK, harus mempunyai kreatif, inovatif, membuat alat peraga yang dipraktekkan. SMK kan terkenal membuat inovasi. Jadi kita tuntut pelajar anak-anak, khususnya pendampingnya dulu, mungkin pendampingnya bisa disekolahkan lagi untuk lebih kreatif, baru peserta didiknya untuk lebih kreatif. Terus di sini ada ringkasan dimensi, ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi saya sebutkan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus mempunyai akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, memanusiakan manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara, berkebinekaan global, mengenal, menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial, bergotong royong, berkolaborasi, ya seperti kita sekarang ini, kegiatan kita sekarang ini berkolaborasi, bergotong royong, bagaimana satu tim ini saling tolong menolong biar hasilnya maksimal, yaitu ini kita ini termasuk bergotong royong di sini, berkolaborasi, peduli sama temannya, berbagi info dan lain sebagainya, mandiri, pemahaman diri dan situasi, dan regulasi diri. Terus bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, serta merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang terakhir yaitu kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif, solusi, dan permasalahan. Kegunaannya Pak Profil Pelajar Pancasila, kegunaannya itu pada tujuan nasional Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu
pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan ini juga bisa ditelaah oleh Ki Hajar Dewantara, telah mengonstruksi visi pendidikan Indonesia. Yang penting adalah dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Kegunaan profil Pancasila ini harapan kita, harapan guru-guru agar semuanya terbentuk, yaitu menjadi akhlak yang baik, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu harapan peserta didik kita seperti itu. Terus kegunaan profil Pancasila merupakan menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia, segala pembelajaran program dan kegiatan di satuan pendidikan yang bertujuan dari akhir profil pelajar Pancasila. Bagaimana profil pelajar Pancasila ini diterapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan? Nah, bagaimana? Jadi, yang pertama, penerapan profil Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakuler dan kurikuler maupun ekstrakurikuler, dan budaya sekolahnya, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Terus intrakurikulernya, muatan pelajaran dalam kegiatan pengalaman belajar, pembelajaran berbasis proyek yang berkontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekolah. Yang terakhir ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Ya, ekstrakurikuler saya yakin Bapak Ibu sudah ada di sekolahnya masing-masing, banyak ekstrakurikuler yang ada di lembaga masing-masing. Terus proyek penggunaan profil pelajar Pancasila, ya, tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil Pancasila, ya, ini ya. Terus latar belakang penting bagi siswa belajar lintas pada mata pelajaran proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek ini perlu pembiasaan di sekolah Indonesia sehingga perlu dukungan dan kebijakan dari pusat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah diterjemahkan dari pengurangan beban belajar di kelas intrakurikuler agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda, ya, di setting kayak kita ini sekarang di setting, ya. Beban kerja guru perlu dipertahankan, tidak dikurangi, sehingga alokasi waktu satu pelajaran terbagi dua, intrakurikuler, kurikuler, dan proyek penguatan PPP. Proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran integrasi bukan tematik. Unit pembelajaran integrasi seperti ini, pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang dipelajari dari setiap mata pelajaran berpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan mapel agama, PKN, dan bahasa Indonesia. Jadi tidak memisah-misahkan, tidak memilih-milih mana pelajaran yang matematika, agama, bahasa Indonesia, PKN. Nah, ini intinya fungsi kita ini di dalam setiap ada mapel kayak agama, PKN, bahasa Indonesia, di situ ada komponen-komponen yang mana bisa dikolaborasikan di PPKN tentang kenegaraan, terus di agama tentang akhlak, bahasa Indonesia tentang budi pekerti dan sebagainya. Jadi bisa dijadikan satu untuk membuat proyek, ya. Jadi tidak memilah-milah. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menerapkan proyek penguatan profil Pancasila?
guru, pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru, pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Menyiapkan sistem dari perencanaan sehingga penilaian dan sistem mendokumentasikan proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Kolaborasi dengan narasumber agar proyek masyarakat komunitas universitas praktisi. Dan ini yang terakhir, Kemdikbud menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Dan pemerintah daerah dan satuan pendidikan merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Terus mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Oke. Oke, ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan yang sekiranya teman-teman mau bertanya, monggo. Mungkin kurang lebihnya kita sharing. Kayaknya sudah lebih 20 menit. Sering ya. Oke, izin bertanya Pak. Oke. Halo, suara saya bisa masuk Pak? Bisa Bu. Oke. Agak kacau dengan ini masjid soalnya. Oke. Oke, jadi gambaran yang jenengan jelaskan tadi sudah cukup detail Pak, sehingga kami insya Allah sudah paham. Tetapi ada yang perlu saya tanyakan mungkin. Ini kan kita tidak semua sekolah fasilitasnya sama, nggih, sehingga pasti akan banyak tantangan yang kita hadapi dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak, khususnya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, menurut jenengan kira-kira potensi atau tantangan yang muncul ini apa saja nggih yang bakal kita hadapi di satuan pendidikan? Oke. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Teman-teman, biasanya setiap lembaga itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Entah itu dari kualitas atau fasilitas. Yang pertama ini otomatis untuk bisa memaksimalkan itu biasanya kita kurang mendalami IT dalam peran proses pembelajaran. Karena ini berkembangnya sekolah itu biasanya tergantung kepada sumber daya manusianya, SDM-nya. Ya kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada yang tahu, dikasih tahu. Jangan sampai kita ini tahu tapi kita nggak mengasih tahu. Ada juga ketidakselarasan antara konsep dan praktek. Nah, biasanya sudah kita setting sebaik mungkin, ternyata bereset atau tidak sesuai. Dalam proses dalam menjalani perubahan-perubahan dalam bentuk konseptual maupun menyeluruh dalam kebutuhan pembelajaran. Jadi semuanya setiap sekolah itu kita berupaya untuk maksimal, tetapi ya kita perbaiki dulu sumber daya manusianya dulu. Kita pelajari, kalau kita ingin berkembang berarti kita harus mendalami IT masing-masing. Mungkin seperti itu Bu Eka. Terima kasih. Makasih Pak atas penjelasannya. Ya. Mungkin ada tambahan satu lagi Pak Amar. Monggo. Saya mau menanyakan dukungan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum penggerak sekolah itu di satuan pendidikan, dukungannya nih. Ya dukungannya harus difasilitasi ya, kayak sekarang ini termasuk alhamdulillah tahun ini sekolah kami mendapatkan bantuan, yaitu tadi sekolah penggerak itu ya dari pusat. Kebetulan yang tahun ini itu jurusan TITL, jurusan teknik instalasi listrik ya, jurusan listrik ya, hampir mendekati 2 M gitu kan ya, kan luar biasa sekali itu, nominal yang sangat besar. Jadi dari ini semua harus fasilitasnya harus dicukupi untuk agar kita menjadi sekolah yang keunggulan, pusat keunggulan. Itu sudah menamai pusat keunggulan itu mau nggak mau kita harus menjadi contoh atau menjadi tolak ukur dari sekolah-sekolah lain.
Terus harus ada kerjasama kepala sekolah dan waka-wakanya. Jadi bersinergi ya, bersinergi seperti ini, diskusi, rapat ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu tidak diambil dari waka-waka itu sendiri atau dari kepala sekolah itu sendiri. Yang terakhir yaitu menyediakan pengetahuan ya seputar pengetahuan yang ada. Jadi diinfokan apa aja ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, dari ini semua kita bagaimana sekolah ini menjadi pusat keunggulan, yaitu tadi otomatis fasilitasnya harus dicukupi. Kalau kita nggak mencukupi fasilitas, tidak ada daya tarik. Soalnya sekarang anak-anak sekarang itu yang pertama itu dinilai dari fasilitasnya dulu. Kalau sekolah mau berani mahal, fasilitasnya nggak sesuai, kabur semua ya. Apalagi saya pribadi ini sekolah swasta. Kalau mungkin Pak Ajis negeri, Bu Eka nggih negeri. Bu Eka negeri nggih. Saya masih swasta. Ya. Bu Pak Ajis swasta tapi rasa negeri Pak Ajis sampean. Nggih, soalnya muridnya kan bersebelahan sama negeri. Jadi luar biasa banyak. Nggih. Kalau saya kan harus apa yang kita bisa jual agar anak-anak itu mau masuk sekolah saya ya. Pertama fasilitas, terus kompetensinya gimana, terus anak-anak ya dari akademiknya seperti itu. Jadi soalnya kita triknya, Pak. Iya, kita kan nggak menjual ini, harus menjual fasilitas. Jadi nggak ada yang, kalau nggak ada dijual ya paling prestasi bisa seperti itu. Jadi nggak harus fasilitas juga, prestasi juga perlu ya seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita kasih triknya Pak biar dapat banyak muridnya. Ya kalau trik saya, saya kan swasta. Kebetulan saya ini orangnya suka door to door, home visit. Nah, saya home visit, saya kalau mengejar siswa itu saya yang kejar itu enggak siswanya, tetapi wali muridnya. Soalnya yang punya uang kan wali muridnya. Kalau anaknya sih ya aja, tapi kalau wali muridnya sudah tertarik apa yang kita sampaikan, terus berminat, ya sudah akhirnya masuk gitu. Nanti anaknya kan tinggal manut saja gitu. Kalau saya home visit saya itu, tapi kemarin ini agak keberatan karena pandemi jadi kurang maksimal seperti itu Pak Ajis. Gitu. Sip, mantap Pak. Terima kasih ya Pak Ajis. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi, sampun terima kasih kepada teman-teman sudah melaksanakan kegiatan ini. Kita tutup acara kita pada siang hari ini bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.